Ya, Bu Nurwanti dan juga teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9. Izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai cultural environment. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama itu ada Marisa Skararistawati dengan NIM 2003-60113. Saya sendiri Sintiawati 2003-60124. Dan juga Zahra Putri Adrian dengan NIM 2003-60135. Nah, pertama-tama kami akan membahas mengenai manajemen challenge. Nah, jadi budaya itu memiliki peran yang penting dalam membentuk cara berpikir, nilai, dan juga perilaku seseorang. Nah, dalam konteks bisnis internasional, hal ini itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena di setiap negara itu memiliki budaya yang sangat berbeda. Nah, oleh karena itu, seorang manajer global itu perlu memahami perbedaan budaya tersebut agar dapat berkomunikasi dan juga bekerja sama secara efektif. Nah, perbedaan budaya ini itu tidak hanya menjadi tantangan, misalnya dalam komunikasi ataupun pengambilan keputusan, tapi juga bisa menjadi peluang untuk menciptakan inovasi dan juga keunggulan kompetitif jika dikelola dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada culture, socialization, and normative behavior. Nah, jadi budaya itu adalah kumpulan nilai, kepercayaan, dan juga kebiasaan yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok yang mempengaruhi secara berpikir dan juga berperilaku seseorang. Nah, maka dari itu penting bagi seorang manajer untuk memahami budaya agar dapat bekerja secara efektif di lingkungan yang berbeda. Nah, dalam gambar ini ditunjukkan ada 4 aspek utama, yaitu nilai dan kepercayaan masyarakat, bagaimana masyarakat diorganisir, tingkat keberagaman budaya, serta institusi sosial yang membantu mengatur kehidupan masyarakat. Nah, keempat aspek ini tuh saling mempengaruhi dan penting dalam memahami konteks bisnis global. Oke, selanjutnya di sini ada 3 karakteristik utama budaya. Yang pertama itu culture is shared. Nah, budaya itu dimiliki bersama oleh suatu kelompok. Yang kedua, culture is learned, yaitu budaya dipelajari melalui proses sosialisasi. Culture influence attitude and behavior, yaitu budaya mempengaruhi sikap dan juga perilaku. Nah, di sini ada gambar dijelaskan bahwa budaya itu berada di tengah antara human nature dan juga personality. Yang artinya human nature itu adalah sifat dasar dari manusia itu sendiri yang sifatnya universal. Sedangkan personality adalah karakter unik tiap individu. Nah, budaya sendiri berada di antara keduanya karena dipelajari dan dimiliki oleh kelompok, sehingga menjadi penghubung antara sifat dasar manusia dan juga kepribadian individu. Selanjutnya ada descriptive model of culture. Nah, jadi di sini itu ada perbandingan dimensi budaya yang membantu kita untuk memahami perbedaan cara berpikir dan bertindak antar budaya. Kenapa? Karena setiap budaya itu memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, dengan memahami perbedaan tersebut, seorang manajer dapat menilai praktik budaya mana yang dapat mendukung maupun menghambat kegiatan suatu bisnis, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk perusahaannya. Oke, di slide ini menunjukkan beberapa model deskriptif budaya dari para ahli, yaitu Hall, Hofstede, Trompenaars, dan Project Globe. Nah, masing-masing model menjelaskan dimensi budaya yang berbeda. Nah, di sini ada dari Hall, yaitu menekankan konteks, yaitu tingkat pentingnya konteks dalam sebuah pesan. Terus Hofstede, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, yaitu keyakinan tentang distribusi kekuasaan yang tepat dalam suatu masyarakat. Lalu ada Trompenaars, universalisme versus partikularisme, yaitu sejauh mana aturan diterapkan secara umum atau tergantung situasi. Lalu ada proyek Globe, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, sejauh mana orang mengharapkan kekuasaan didistribusikan secara tidak merata. Lalu balik lagi ke hall, yaitu ruang atau space, seberapa nyaman orang berbagi ruang fisik dengan orang lain. Lalu ada waktu, sejauh mana orang melakukan tugas satu persatu atau beberapa sekaligus di Hofstede, yaitu penghindaran ketidakpastian, sejauh mana orang tuh merasa terancam oleh situasi yang tidak pasti, individualisme versus kolektivisme, yaitu pentingnya kepentingan individu dibanding kepentingan kelompok. Dari Trompenaars itu ada individualisme versus kolektivisme, yaitu apakah orang mengidentifikasi diri sebagai individu atau sebagian bagian dari kelompok. Spesifik versus diverse, yaitu apakah individu dalam berbagai peran itu hidup terpisah atau saling terhubung.
Lalu ada proyek GLOB, yaitu penghindaran ketidakpastian, yaitu sejauh mana masyarakat bergantung pada norma, aturan, dan prosedur untuk mengurangi ketidakpastian. Lalu ada orientasi kemanusiaan, yaitu sejauh mana masyarakat mendorong keadilan. Nah, selanjutnya dari Hofstede, yaitu ada juga maskulinitas versus feminitas, yaitu ketegasan dan pencapaian versus kepedulian dan kualitas hidup, orientasi jangka panjang dan jangka pendek, indulgence dan restraint, yaitu penekanan pada kepuasan kebutuhan manusia versus pengendalian sosial secara ketat. Lalu ada Trompenas, yaitu ada netral versus afektif, yaitu apakah orang bebas mengekspresikan emosi atau menahannya, ada prestasi versus status, lalu perspektif waktu. Nah, untuk proyek GLOB itu ada kolektivisme institusional, yaitu sejauh mana masyarakat mendorong tindakan kolektif dan distribusi sumber daya. Lalu ada kolektivisme dalam kelompok, yaitu tingkat loyalitas dan kebersamaan dalam keluarga atau organisasi. Lalu ada asertivitas, yaitu tingkat ketegasan, konfrontasi, dan agresivitas dalam hubungan sosial. Lalu masih ada lagi di sini Trompenas hubungan dengan lingkungan, yaitu apakah manusia mengendalikan lingkungan atau dikendalikan oleh lingkungan itu sendiri. Lalu di GLOB, proyek GLOB itu ada kesetaraan gender, orientasi masa depan, sejauh mana masyarakat mencanangkan masa depan dan menunda kepuasannya. Lalu ada orientasi kinerja, yaitu sejauh mana masyarakat menghargai dan mendorong pencapaian yang tinggi. Selanjutnya, di sini ada 5 dimensi budaya. Nah, yang pertama itu ada distribusi kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Nah, contohnya itu adalah atasan mengambil keputusan secara sendiri atau keputusan melalui diskusi bersama tim atau kelompoknya. Lalu ada hubungan sosial, yaitu fokus pada individu atau kelompok. Lalu hubungan dengan lingkungan, yaitu cara manusia berinteraksi dengan alam. Contohnya itu mengendalikan alam atau industri dengan versus hidup selaras dengan alam. Lalu ada pola waktu dan kerja, yaitu cara mengatur waktu dan aktivitas. Contohnya itu hadir tepat waktu dan terjadwal atau mengelola waktunya secara fleksibel. Lalu ada ketidakpastian dan kontrol sosial, yaitu cara menghadapi situasi tidak pasti. Yaitu contohnya mengandalkan aturan formal versus hubungan atau kepercayaan. Selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi di materi ini itu membahas budaya dan lingkungan institusional mencakup 4 pokok bahasan. Yang pertama itu keterkaitan budaya dan institusi, yang kedua itu perbandingan AS dan Jepang, yang ketiga itu kompleksitas budaya, dan yang terakhir itu multikulturalisme dan keberagaman. Next slide. Nah, di slide yang kedua ini, itu tuh keterkaitan budaya dan institusi. Jadi lingkungan institusional itu lingkungan legal dan politik yang mendorong atau menghambat strategi bisnis. Nah, budaya dan institusi ini itu saling memperkuat. Seperti yang dicontoh, itu ada PHK ke 30.000 karyawan bank di Amerika. Nah, dia itu berbeda tiap negaranya, dan di Amerika Serikat itu harga sahamnya itu naik karena tingkat PHK-nya itu dianggapnya tuh wajar gitu. Nah, di Jerman atau di Belanda PHK itu sulit secara hukum, dan untuk di Jepang itu PHK itu nyaris tidak terjadi karena bertentangan dengan nilai paternalisme. Terus juga normatif belief ini, masyarakat itu dibentuk jadi institutional recruitment atau hukum dan regulasinya yang menghasilkan sosial kontrol dan stabilitas. Nah, sesuai di PPT tersebut, kalau misalnya si
Amerika ini harga sahamnya naik itu dianggap wajar dan normal, sedangkan Jerman atau Belanda itu PHK-nya itu jadi sulit dan mahal. Solusinya itu mungkin pemerintah nyuruh pensiun dini dan pembagian kerja dan seterusnya juga berlaku di Jepang. Next slide. Nah, slide berikutnya ini perbandingan lingkungan institusional Amerika Serikat dengan Jepang. Nah, untuk Amerika Serikat sendiri, hubungan bisnis pemerintah bersifat adversarial. Nah, dia tuh fokus pada maksimalisasi kekayaan pemegang saham dalam waktu jangka yang pendek. Nah, manajer mendapat insentif besar, terus juga perusahaan tuh undervalue-nya itu rentan, jadi bisa langsung di take over gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di Jepang, itu tuh hubungan bisnis pemerintah bersifat kooperatif, terus fokusnya itu pada nilai jangka panjang bagi investor, karyawan, dan juga bangsa. Nah, manajer Jepang mendapat bonus besar, dan perusahaan itu lemah dilindungi jaringan keiretsu gitu. Next slide. Nah, di slide berikutnya ini itu mengenai kompleksitas dan kontradiksi budaya. Jadi ada dua pandangan tentang relevansi budaya dalam bisnis global. Yang pertama itu ada kaum percaya atau believers. Jadi dia tuh menganggap bahwa budaya itu sangat penting. Terus juga apa yang berhasil di London itu belum tentu juga berhasil di negara lain gitu maksudnya. Nah, kaum yang kedua ini itu non-believers, jadi dia tuh ada dua orang dari budaya yang sama, berperilakunya itu identik. Nah, faktornya itu karena hukum, politik, ekonomi, dan teknologi bisa sama pentingnya gitu. Terus ada 5 keterbatasan model budaya homogen. Yang pertama, budaya berubah seiring waktu, jadi tidak statis, selalu dalam keadaan flux. Manajer juga harus siap menghadapi budaya yang terus berkembang. Terus juga yang kedua, ada budaya memungkinkan individualitas. Jadi dia itu bersifat kolektif, selalu ada variasi individual di dalamnya. Misalnya orang Australia kolektivitas. Terus yang ketiga itu ada kategori umum tak cukup. Jadi nuansa unik seperti di Latin, terus di Brazil, di Jepang itu tak tertangkap dimensi secara umum. Terus yang keempat, itu ada menjelaskan bukan memprediksi. Jadi budaya itu membatasi sekaligus memungkinkan perilaku, jangan main tarik kesimpulan aja, apalagi itu bersifat berlebihan gitu. Terus yang terakhir yaitu budaya sama dengan banyak sub-budaya. Jadi maksudnya sub-budaya ini itu seperti pendidikan, profesi, agama, organisasi, regional, semuanya itu membentuk perilaku individu. Next slide. Nah, ini ada gambar 3.6, 5 keterbatasan model budaya homogen. Jadi inti dari gambar ini itu merangkum 5 keterbatasan utama pandangan budaya homogen. Yang poin yang pertama itu budaya itu berubah, jadi manajer tuh harus adaptif terhadap perubahan tersebut. Yang kedua itu tetap ada ruang bagi individualitas. Yang ketiga yaitu kata sifat umum tak cukup menggambarkan nuansa budaya. Yang keempat, budaya menjelaskan bukan memprediksi perilakunya. Terus yang terakhir yaitu satu budaya sama dengan banyaknya subbudaya yang saling bertentangan seperti slide sebelumnya. Nah, tujuannya itu untuk menghindari stereotip yang menyederhanakan budaya secara berlebihan. Next. Nah, di sini ada keberagaman budaya dan multikulturalisme. Jadi ada dua metafora integrasi budaya. Yang pertama itu melting pot, itu tuh dipakai di Amerika Serikat. Jadi semua orang tuh berasimilasi menjadi satu identitas dengan kata orang Amerika gitu. Nah, perbedaan budaya itu jadi
berbeda dan menjadi lebur jadi satu. Terus yang kedua itu ada mosaik dari Kanada, jadi perbedaan budaya tetap dipertahankan dan ditampilkan identitas beragam hidup berdampingan. Nah, yang selanjutnya itu ada 3 tantangan utama dalam pertemuan lintas budaya. Tantangannya pertama itu lebih dari satu budaya terlibat. Jadi dalam satu interaksi tidak selalu jelas budaya mana yang dominan atau yang saling berperan. Yang kedua itu ada perilaku berbeda dalam situasi lintas budaya. Nah, kedua pihak itu saling menyesuaikan diri secara bersamaan, menciptakan dinamika yang tidak terduga. Yang terakhir yaitu budaya bersifat terfragmentasi, jadi maksudnya dalam satu lingkungan budaya pun perilakunya itu berbeda-beda di antara subkelompok yang ada. Next slide. Yang selanjutnya ada manager notebook. Jadi, kita nih bekerja di lintas budaya. Nah, menurut Edward T. Hall, budaya ini sering bersifat kompleks karena sering menyembunyikan makna yang tidak terlihat, bahkan bagi anggotanya sendiri. Oleh karena itu, manajer perlu memahami perbedaan budaya dan mampu menyesuaikan tindakan mereka dalam berbagai situasi. Nah, bisa kita lihat di tabel sebelah kiri ini, untuk memahami perilaku dalam lingkungan lintas budaya, manajer dapat menggunakan 3 strategi utama. Yang pertama ada menghindari stereotip budaya, yaitu manajer harus menghindari stereotip budaya dan memahami budaya secara objektif melalui nilai, kepercayaan, dan norma sosial. Karena tidak semua individu dalam budaya yang sama memiliki perilaku yang sama. Yang kedua ini ada melihat perbedaan budaya secara netral. Jadi, perbedaan budaya tidak selalu baik atau buruk, tetapi tergantung pada situasi. Ketika budaya berbeda bertemu dapat muncul cultural friction atau gesekan budaya yang perlu dikelola. Yang ketiga ini ada mempersiapkan diri untuk hal yang tidak terduga. Jadi manajer global harus siap menghadapi ketidakpastian dan menyesuaikan perilaku sesuai situasi dengan keterampilan seperti self-awareness, empatis, analisis informasi, fleksibilitas perilaku, dan mindfulness agar dapat bekerja efektif lintas budaya. Nah, manajer harus mampu memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya agar dapat bekerja efektif dalam lingkungan lintas budaya. Boleh di next. Yang selanjutnya ini kita masuk ke case di buku, yaitu Anna Hakkason from Sweden to Bahrain. Jadi Anna Hakkason ini seorang bankir investasi di Swedish Investment Bank, ditugaskan ke Bahrain untuk menegosiasikan kontrak dengan Bahrain Investment Bank. Karena belum pernah ke Timur Tengah, ia mempersiapkan dirinya dengan berbicara dengan rekan yang berpengalaman mencari informasi di internet dan membaca artikel terpercaya tentang budaya Arab. Nah, dia ini mempelajari bahwa keluarga besar sangat penting dalam masyarakat Arab, memainkan peran utama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Identitas diri bersifat kolektif dan setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota lainnya. Nah, struktur keluarga besar didukung oleh nilai Islam tradisional dan hukum syariah. Nah, untuk memudahkan pemahaman, Anda menggunakan model budaya Hofstede untuk membandingkan Swedia dan Bahrain. Nah, kalau di Bahrain ini rendah orientasi jangka panjang, tinggi penghindaran ketidakpastian, sedang tinggi maskulinitas, sedang tinggi kolektivisme, tinggi jarak kekuasaan. Kalau di Swedia, tinggi orientasi jangka panjang, rendah penghindaran ketidakpastian, sangat rendah maskulinitas, sedang rendah kolektivisme, relatif individualis, rendah jarak kekuasaan. Nah, dengan perbandingan ini nih, Ana merasa siap menghadapi perjalanan bisnisnya meskipun masih ada tantangan dalam memahami budaya dan norma sosial di Bahrain. Boleh di next. Kita lanjut yang pertanyaan pertama. Apa pendapat Anda tentang cara Anna Hakkason
mempersiapkan diri untuk perjalanan bisnisnya. Apakah dia bisa melakukannya lebih baik? Jika iya, bagaimana? Nah, menurut kelompok kami tuh, Ana sudah mempersiapkan, perjalanan bisnisnya dengan baik melalui konsultasi, riset online, dan menggunakan model Hofstede. Namun persiapannya masih bisa ditingkatkan dengan cara, satu mempelajari budaya bisnis spesifik di Bahrain, termasuk cara negosiasi, 2 mencari mentor atau konsultan budaya yang berpengalaman bekerja di Bahrain, 3 menghindari generalisasi budaya Arab, karena setiap negara nih memiliki perbedaan. Yang keempat, mempersiapkan hal praktis seperti bahasa Arab dasar, pakaian, dan etika bisnis Islam. Yang kelima, menggunakan model Hofstede hanya sebagai panduan awal karena tidak selalu menggambarkan perilaku individu. Boleh di next. Yang pertanyaan kedua ini, dengan cara model budaya seperti model Hofstede yang digunakan di sini membantu manajer memahami cara berperilaku yang tepat di negara asing. Jadi model Hofstede ini membantu manajer memahami perilaku di negara asing dengan cara satu, kerangka perbandingan budaya, yaitu membantu membandingkan perbedaan budaya antar negara secara sistematis. Yang kedua ini ada meningkatkan kesadaran, yaitu menunjukkan potensi perbedaan yang bisa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Yang ketiga, panduan menyesuaikan perilaku. Misalnya dengan memahami pentingnya hierarki dan senioritas dalam budaya tertentu. Yang keempat, mengurangi asumsi, yaitu membantu manajer, tidak menilai budaya lain berdasarkan budaya negaranya sendiri. Boleh di next. Pertanyaan yang ketiga nih, apa kesimpulan Ana tentang budaya utama Swedia dan Bahrain akan berbeda jika ia menggunakan model HAL atau GLOBE alih-alih kerangka Hofstede. Jadi menurut kelompok kami, kesimpulan Ana bisa berbeda jika menggunakan model lain. Kalau dengan model HAL itu menunjukkan Bahrain sebagai budaya high concept atau polychronic atau fleksibel terhadap waktu, sedangkan Swedia low concert dan monochronic. Yang kedua ini model Globe, yaitu memberikan analisis lebih detail dengan 9 dimensi, terutama terkait gaya kepemimpinan. Yang ketiga ini kesamaan inti. Jadi ketiga model ini tetap menunjukkan perbedaan dalam hierarki, peran gender, dan orientasi kolektivisme versus individualisme. Pertanyaan yang keempat ini, dengan cara apa model budaya seperti model Hofstede yang digunakan di sini membantu manajer memahami cara berperilaku yang tepat di negara asing? Iya, ada beberapa pelajaran penting, yang dapat membantu Ana untuk memahami lingkungan kerja di Bahrain, yaitu satu, peran wanita dalam bisnis. Contohnya Nahed Taher, itu menunjukkan bahwa dia tidak semua wanita Arab pasif, sebagian memiliki posisi penting dan berpengaruh. Yang kedua ini ada nilai bisnis yang berbeda, yaitu bisnis di Bahrain menekankan hubungan jangka panjang dan kepercayaan. Yang ketiga, hindari stereotip budaya, yaitu tidak semua budaya Arab sama sehingga tidak boleh digeneralisasi. Yang keempat, hormati hierarki dan hubungan personal, yaitu penting membangun hubungan terlebih dahulu sebelum melakukan negosiasi bisnis. Pertanyaan yang kelima, identifikasi beberapa kompleksitas dan kontradiksi budaya yang dihadapi Hakkason saat ia mencoba memahami budaya mitra bisnisnya di Bahrain. Nah, yang pertama ini ada modernitas versus tradisi, yaitu Bahrain modern dan terbuka pada bisnis internasional tetapi tetap kuat dengan nilai Islam. Yang kedua ada variasi individu, yaitu tidak semua orang Bahrain memiliki perilaku yang sama. Beberapa manajer nih berpendidikan barat dan berpengalaman global. Yang ketiga ini peran gender dinamis, yaitu wanita juga dapat memiliki peran penting dalam bisnis seperti Nahed Taher. Yang keempat, sumber bisnis, yaitu sektor perbankan internasional cenderung memiliki budaya kerja yang lebih global. Yang kelima ini ada perubahan budaya. Modernisasi cepat membuat praktik bisnis dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Boleh di next. Pertanyaan yang keenam ini, apa yang dapat dilakukan Hakkason untuk meminimalkan pembentukan stereotip tentang para manajer yang akan ia temui di Bahrain? Untuk meminimalkan stereotip, Hakkason sebaiknya menggunakan informasi budaya hanya sebagai acuan awal,
bersikap terbuka terhadap individu, dan tidak langsung membuat asumsi. Ia perlu mengamati perilaku secara langsung, mengajukan pertanyaan terbuka, serta menyadari adanya perbedaan subbudaya. Selain itu, Ana harus fleksibel dan terus menyesuaikan penilaiannya selama berinteraksi. Boleh di next? Pertanyaan yang ketujuh ini berdasarkan apa yang telah didiskusikan, langkah selanjutnya apa yang direkomendasikan untuk terus mengembangkan pengetahuannya tentang budaya bisnis di Timur Tengah. Nah, langkah selanjutnya Ana sebaiknya memperdalam wawasan, dengan berkonsultasi pada pakar lokal, mempelajari bahasa Arab dan etika bisnis, serta mencari pengalaman dan praktisi yang, pernah berbisnis di sana. Selain itu, ia perlu melatih fleksibilitas budaya dalam komunikasi dan mempersiapkan diri untuk proses negosiasi yang lebih menekankan hubungan cenderung berlangsung lebih lama. Boleh di next? Pertanyaan yang ke-8 nih opsional. Identifikasi, sebuah negara yang Anda minati tetapi belum pernah dikunjungi dan ikut, strategi Ana Hakason untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang lingkungan budaya negara itu. Setelah studi Anda, pertanyaan apa yang masih tersisa yang berguna untuk diketahui sebelum berkunjung ke sana? Bagaimana Anda bisa mendapatkan informasi yang berguna tentang pertanyaan yang belum terjawab ini? Nah, kita ini mengambil contoh, di Jepang ya. Jadi yang, pertama ini kita perlu riset umum yaitu menggunakan model Great Hofstede untuk memahami karakter budaya, yaitu maskulinitas tinggi, kolektivisme, orientasi jangka panjang. Yang kedua ini ada, konteks bisnis. Pelajari konsep penting seperti Newa, Washi, Ringhi, dan Kaizen. Yang ketiga ini ada penelitian mendalam, yaitu menggunakan sumber akademis, laporan, bisnis, dan buku terkait. Yang keempat ini ada pertanyaan tersisa, yaitu hierarki modern, perbedaan generasi, dan cara menyampaikan ketidaksetujuan. Yang kelima ini mencari informasi, yaitu dengan menghubungi organisasi seperti Japan External Trade Organization atau komunitas bisnis terkait. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.